Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 353 melanjutkan sendiri. Pada saat ini, berita tentang pertemuan Skynet telah menyebar seperti tornado. Semua orang membicarakannya, tetapi sebagian besar orang memiliki pendapat yang sama. Sangguan Yiking dan Xuan Yuxi hanya membuang-buang waktu. Jiang Chen tidak akan pernah muncul. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana Jiang Chen sekarang. Jaring yang mereka miliki mungkin tidak akan menghasilkan hasil apapun. Pengumpulan Skynet, jaring yang menutupi langit dan tanah. Mereka hanya melemparkan jaring ini dan menunggu Little Chen untuk melompat masuk. Semuanya tergantung pada apakah Little Chen memiliki keberanian untuk pergi atau tidak. Kata Nangong Wentian. Chen kecil, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan membuat kekacauan di pertemuan Skynet ini? Han Yan menatap Jiang Chen dan bertanya. Kombinasi jenius nomor 1 dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, kurasa hanya aku, Jiang Chen yang bisa menikmati perlakuan seperti ini. Bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka? Jiang Chen menanggapi dengan mencibir. Awalnya, dia hanya ingin tetap rendah hati dan menyeberangi Provinsi Jian, langsung menuju Istana Bela Diri. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sesuatu seperti pertemuan Skynet ini. Hal ini membuatnya berubah pikiran. Sepanjang hidupnya, Jiang Chen tidak pernah takut bertarung. Jika pertemuan Skynet ini diadakan oleh beberapa prajurit senior dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, mungkin Jiang Chen akan mengabaikan mereka, tetapi karena itu diselenggarakan oleh para jenius nomor 1 dari kedua negara adidaya, Jiang Chen memutuskan untuk pergi dan menemui mereka. Dia ingin memberitahu seluruh benua timur siapa jenius nomor 1 yang sebenarnya, dan siapa prajurit terhebat dari generasi muda. Wakaka, sempurna. Kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Big Yellow tertawa kegirangan. Little Chen, kurasa kita harus berhati-hati, karena para jenius nomor 1 dari kedua negara adik kuasa, Sangguan Yiking dan Xuan Yuxi jelas tidak akan lebih lemah dari Wuchong. Dengan kekuatan gabungan dari kedua orang ini, serta formasi Skynet, kurasa ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Nangong Wentian berkata sambil mengerutkan alisnya. Chen Gege, apa yang dikatakan saudara Nan benar, kita harus ekstra hati-hati. Mengapa kita tidak mengabaikan mereka saja, dan memanfaatkan kesempatan ini di mana sebagian besar orang tertarik pada pertemuan Skynet ini untuk menyeberangi Provinsi Jian, dan melanjutkan perjalanan ke Istana Bela Diri? Yan Chenyu berkata dengan nada khawatir. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi melihat pertemuan Skynet di Gunung Tianyuan. Aku adalah tokoh utama pertemuan ini, jika aku tidak muncul, acara besar ini akan sangat membosankan. Namun, aku akan pergi ke sana sendirian, kalian pergi ke Istana Bela Diri tanpa aku. Kata Jiang Chen. Sial. Sobat, kamu salah, kenapa kamu tidak ingin kami mengikutinya? Big Yellow langsung menolak gagasan ini. Akan sangat berbahaya jika kita pergi ke sana bersama-sama. Jangan lupa tujuan kita, setelah aku pergi ke pertemuan Skynet, kalian semua mengambil kesempatan untuk meninggalkan Provinsi Jian. Pergi ke Istana Bela Diri dan cari Wulang, setelah kalian memberitahunya identitas kalian, aku yakin saudara Jiu akan menemui kalian semua secara pribadi. Kata Jiang Chen. Chen Gege, biarkan aku pergi bersamamu. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan sangat membantu. Yan Chenyu masih khawatir. Tidak, kau pergilah ke Istana Bela Diri dulu. Setelah aku membereskan semuanya di Gunung Tianyuan, aku akan langsung pergi ke Istana Bela Diri. Little Yu, jangan khawatirkan aku tidak bisa dikalahkan. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih punya kemampuan untuk melarikan diri. Jiang Chen berkata dengan serius. Kali ini, dia akan pergi ke Gunung Tianyuan sendirian untuk bertemu dengan para jenius nomor 1 dari dua negara adik kuasa. Baiklah. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kamu harus berhati-hati. Han Yan menepuk bahu Jiang Chen. Tenang saja. Kalian tidak perlu khawatir tentang temanku, banyak orang ingin membunuhnya, tapi dia masih hidup dan sehat. Big Yellow mengerutkan bibirnya saat berbicara. Dia tidak senang sekarang, karena Jiang Chen telah meninggalkannya untuk pergi ke Gunung Tianyuan sendirian. Selama ini, dia tidak pernah berpisah dari Jiang Chen seperti ini. Tepat sekali. Jika kalian benar-benar ingin khawatir, kalian harus mengkhawatirkan kedua orang jenius itu. Nangong Wentian berkata sambil tertawa. Dia sudah cukup mengenal Jiang Chen sekarang. Jika dibandingkan kekuatan tempur murni, kedua jenius itu mungkin sama dengan Jiang Chen, tetapi pedang suci surgawi yang dimiliki Jiang Chen adalah senjata yang benar-benar hebat, itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan lagi oleh kedua jenius itu. Mengenai formasi Skynet itu, mungkin Jiang Chen sudah punya solusinya. Setelah itu, kelompok itu berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Han Yan dan kelompoknya berbalik dan meninggalkan kota, menuju Istana Bela Diri. Sedangkan Jiang Chen, ia memilih untuk tetap tinggal. Wajah Jiang Chen pasti sangat besar. Dia benar-benar telah menyebabkan kedua jenius elit bekerja sama.
Saya pikir, ini benar-benar dapat dianggap sebagai semacam kehormatan besar. Hormatilah kentutku. Ini seperti mencari kematian. Kalau aku tidak ingin wajah seperti itu. Tapi Jiang Chen itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia telah membunuh begitu banyak orang jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Aku yakin hanya orang seperti dia yang memiliki keberanian yang luar biasa. Selain itu, kudengar dia juga hampir membunuh putra mahkota, putra kaisar ke-10. Dia sangat ganas. Diskusi tentang Jiang Chen terdengar di mana-mana. Pertempuran Pulau Es telah membuatnya menjadi sangat terkenal. Perintah untuk membunuh dari kedua negara adik kuasa Provinsi Jian, serta pertemuan langit yang diselenggarakan oleh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi, semuanya melambungkan ketenaran Jiang Chen ke tingkat yang lebih tinggi, membuatnya menjadi seseorang yang dikenal oleh semua orang. Jiang Chen mendengar semua pembicaraan tentang dirinya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berjalan di depan seorang prajurit dan bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu tahu cara menuju Gunung Tianyuan?" Mendengar ada yang akan pergi ke Gunung Tianyuan, banyak orang langsung menoleh dan melihat ke arah Jiang Chen. Siapapun yang akan pergi ke Gunung Tianyuan sekarang pastilah orang-orang jenius, karena Sangguan Yiking dan Suan Yuzi hanya mengundang orang-orang jenius dari generasi muda. "Adik kecil, mengapa kamu pergi ke Gunung Tianyuan sekarang? Tidak aman berada di sana saat ini." Prajurit itu menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. "Saya akan berpartisipasi dalam Gathering of Skynet, tetapi saya tidak yakin di mana lokasinya. Saya harap Anda dapat membimbing saya." Sambil berkata demikian, Jiang Chen membalikkan telapak tangannya dan menyerahkan pil kepada prajurit itu. Ketika prajurit itu menundukkan kepalanya dan melihatnya, dia langsung tercengang, itu adalah pil pemulihan bumi. Astaga, plus. Dengan gerakan cepat, prajurit itu segera menyambar pil pemulihan bumi dari tangan Jiang Chen. Pandangannya pada Jiang Chen langsung berubah, pemuda ini sungguh murah hati, membayar pil pemulihan bumi hanya untuk seorang pemandu. Pil pemulihan bumi sama dengan 10.000 pil pemulihan fana. Pria itu merasa sungguh beruntung, ini adalah uang gratis yang jatuh dari langit. "Adik kecil, karena kamu begitu murah hati, aku akan menemanimu ke Gunung Tianyuan. Aku sangat mengenal jalan ke sana." Prajurit itu menepuk dadanya sendiri sambil berbicara. Pil pemulihan bumi sudah lebih dari cukup baginya untuk menunjukkan kebaikan ini, oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa Jiang Chen ke Gunung Tianyuan sendiri. Ia juga bisa melihat pertemuan Skynet itu. "Jika memang begitu, terima kasih atas bantuannya." Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah prajurit itu. Setelah itu, ia meraih bahu prajurit itu dan melompat ke langit, lalu segera menghilang di kejauhan. Orang-orang di belakang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ketika mereka akhirnya terbangun, mereka mulai berteriak memohon keberuntungan besar bagi pria itu. Dia benar-benar mendapatkan pil pemulihan bumi untuk pekerjaan yang begitu mudah, sungguh bajingan yang beruntung. Sialan, aku benar-benar kesal jika membandingkan keberuntunganku dengan keberuntungannya. Sekarang, para jenius itu tidak menganggap serius kekayaan mereka, dia hanya memberinya pil pemulihan bumi hanya untuk membimbingnya. Setuju, itu terlalu boros. Bajingan beruntung itu, jika dia memintaku, aku akan menggendongnya di punggungku. Itu pil pemulihan bumi. Ini takdir kita sudah menghabiskan banyak waktu di sini untuk berdiskusi, tapi nasib tidak mau berpihak pada kita. Aku iri sekali. Ya, mereka iri. Itu adalah tugas yang sangat mudah bagi pil pemulihan bumi, hampir sama dengan mengambilnya dari lantai. Namun, nasib buruk ini tidak ingin menimpa mereka. Ini benar-benar membuat mereka marah. Di langit jauh di depan mereka, di atas hamparan pegunungan yang sepi, Jiang Chen terbang dengan kecepatan tinggi. Prajurit di sebelahnya sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Pemuda yang dibimbingnya ini hanya tampak seperti berusia 17 tahun, tetapi kecepatannya luar biasa. Meskipun prajurit ini adalah prajurit inti ilahi awal, ia ratusan kali lebih lambat dari pemuda ini. Pahlawan muda yang luar biasa. "Adik kecil, aku sangat iri dengan kultivasimu yang kuat di usia yang begitu muda." Sang prajurit tak dapat menahan diri untuk berkata. "Sebagai seorang pejuang muda, tentu saja saya harus lebih berani berpetualang, itulah sebabnya saya ingin berpartisipasi dalam Gathering of Skynet ini. Saya yakin ini akan menjadi acara yang luar biasa." Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja, ini akan menjadi acara yang luar biasa." Dengan panggilan Sangguan Yiking dan Suan Yuzi, akan ada banyak orang jenius yang muncul untuk menghadiri pertemuan ini akan menjadi acara yang luar biasa. Namun, saya pikir Jiang Chen tidak akan muncul, dan acaranya akan berakhir tanpa banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, Anda membuat keputusan yang tepat dengan bergabung dalam pertemuan ini, tidak hanya tidak akan ada bahaya, Anda juga dapat menyanjung klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Ini pasti akan memberi Anda banyak keuntungan di masa depan. Sang pendekar berkata dengan ekspresi gembira, mengungkapkan rasa irinya melalui kata-katanya. Ia merasa sangat disayangkan tidak dapat bergabung dalam perkumpulan itu, karena ia sudah terlalu tua untuk itu.
Sulit untuk mengatakannya, mungkin dia sudah dalam perjalanan ke Gunung Tianyuan. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu dia benar-benar idiot. Jelas bahwa pertemuan ini adalah jebakan yang khusus dibuat untuknya. Tapi, kudengar Jiang Chen adalah pria yang galak, beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia benar-benar gila. Mungkin dia benar-benar akan muncul. Jika itu terjadi, pertemuan Skynet akan sangat menarik. Prajurit itu tidak tahu bahwa pria di sampingnya adalah Jiang Chen yang terkenal kejam. Jika dia tahu identitas asli pemuda ini, dia akan sangat ketakutan dan mungkin bahkan tidak bisa berdiri tegak. Gunung Tianyuan terletak di perbatasan Provinsi Jian. Namun, pemandangannya tidak seindah namanya, melainkan tanah tandus yang jarang didatangi orang. Tepat pada saat ini, di daerah terdalam Gunung Tianyuan, sebuah puncak gunung telah ditebas rata oleh seseorang, menciptakan sebuah panggung terbuka. Di atas panggung ini, puluhan prajurit telah berkumpul. Beberapa meja dan kursi yang seluruhnya terbuat dari batu ditempatkan dalam 2 baris lurus. Saat ini, beberapa meja sudah penuh. Mayoritas prajurit di sini berasal dari generasi muda. Beberapa dari mereka berusia lebih dari 30 tahun, tetapi berusia awal 30-an. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang cukup kuat, dan yang terlemah di antara mereka adalah prajurit inti ilahi akhir. Semua prajurit ini datang ke sini karena Sangguan Yiking dan Suan Yuzi. Provinsi Jian adalah provinsi terkuat kedua, dan menampung ratusan kekuatan yang berbeda. Dengan panggilan Sangguan Yiking dan Suan Yuzi, sangatlah normal bagi begitu banyak jenius untuk datang menghadiri pertemuan tersebut. Tentu saja, banyak dari mereka datang ke sini untuk menyanjung kedua negara adik kuasa itu.